Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usini bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sejatinya sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna, Allah memberikan berbagai macam potensi kepada kita agar mencapai derajat yang tinggi, agar mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin yang bijaksana, hendaklah kita senantiasa memperhatikan agar segala potensi yang Allah berikan kepada kita itu mampu kita pergunakan untuk meningkatkan grafik keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seperti itu terus-menerus ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita mati dalam keadaan beriman, kita mati dalam keadaan bertakwa, dan kita mati dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah potensi yang Allah berikan kepada kita, maka ketika menyampaikan hal itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan betapa besarnya potensi yang Allah berikan. Allah memulai dengan wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Sebagian ulama tafsir menafsirkan wattini dan wazzaitun itu sebagai nama buah-buahan, nama pohon tin dan pohon zaitun yang memberikan manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan manusia. Pohon ini memberikan potensi yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi sebagian ulama tafsir yang lain menafsirkan bahwasanya at-tin dan az-zaitun ini merupakan nama
bukit, nama tempat, di mana di Bukit Zaitun, di mana di Bukit Tin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 7 pemuda yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran dan menjadi nama surah Al-Kahfi. Mereka yang lari meninggalkan pemerintahan yang lalim, yang zalim, yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan eksistensi dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mempergunakan setiap potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian Bukit Zaitun dikenal sebagai tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam dan membawa suatu ajaran tauhid. Kemudian Waturi Sinin dikenal sebagai Bukit Tursina, di mana Nabi Musa dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Begitu juga sumpah yang terakhir, wahazal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Ulama tafsir mengatakan ini adalah negeri Mekah, kota Mekah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul yang terakhir sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutup dari seluruh nabi dan rasul. Kemudian ulama tafsir juga menjelaskan, seandainya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh kepada ajaran orang-orang penting yang diturunkan di 4 lokasi yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan nama tempat-tempat itu, niscaya manusia itu akan selamat, baik ketika hidup di dunia ini maupun setelah kembali ke alam akhirat nanti. Ini potensi yang Allah berikan. Kenapa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, makhluk di muka bumi, terlebih dahulu Allah sudah menciptakan ada surga dan ada neraka. Maka Allah menjadikan neraka bagi orang-orang kafir yang kufur terhadap potensi yang Allah berikan kepadanya, sedangkan surga adalah Allah berikan kepada orang-orang yang mau mempergunakan segala potensi yang Allah berikan kepadanya ketika hidup di dunia agar tidak tergelincir ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bersumpah, Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Bentuk yang sempurna ini sebenarnya semua makhluk Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Punya kaki, punya tangan, punya rasa, punya panca indera, punya otak. Akan tetapi tidak seperti sempurnanya manusia yang Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sayap seperti burung. Akan tetapi manusia mampu terbang melampaui jangkauan terbangnya burung. Memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya sirip, tidak punya sisik, tidak punya insang, tetapi manusia mampu berenang di dasar samudra, menyeberangi lautan antar benua, melampaui jangkauan berenangnya ikan. Inilah potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia. Allah kasih manusia otak dan dilengkapi dengan akal supaya manusia bisa berpikir,
supaya manusia bisa mengembangkan setiap potensi yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah kasih sedikit jabatan, Allah kasih sedikit kekuasaan, Allah kasih sedikit kekuatan agar manusia itu mampu memanage setiap potensi yang Allah berikan kepada manusia. Allah kasih sedikit harta di muka bumi ini agar manusia itu mampu membelanjakannya, mempergunakannya dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah bersumpah menyampaikan sesuatu hal yang penting, lalu manusia tidak mempergunakan sumpah Allah itu, tidak menghiraukan sumpah Allah itu, tidak memanfaatkan setiap potensi yang Allah berikan dan Allah bersumpah sebelum menyampaikan itu, maka lihat apa akibatnya. Summa radatnahu asfala safilin, maka akan kami kembalikan, maka kami takdirkan mereka kembali pada bentuknya semula. Masih lumayan kalau kita ditakdirkan setelah habis kekuasaan kita, setelah habis jabatan kita, setelah pikun, hilang akal kita, Allah matikan kita, lalu kembali menjadi tanah. Tapi ada juga manusia-manusia yang Allah kembalikan ke tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah, bahkan tempat yang seburuk-buruknya, sebagai tempat kembali bagi manusia yang tidak mempergunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada manusia ketika diberi jabatan hebat sekali, tetapi ketika dicabut jabatannya langsung penyakitan, langsung stroke, langsung masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ini masih lumayan kalau Allah cabut jabatannya, dia hanya sakit saja di dunia. Yang lebih parahnya lagi, setelah Allah cabut kekuasaannya, Allah cabut juga nyawanya, Allah kembalikan dia ke tempat yang paling hina, seperti Qarun, seperti Namrud, seperti Fir'aun, seperti Abraha dan lain-lain sebagainya. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Allah tempatkan dia di tempat yang paling rendah, di dalam kerak-kerak api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang-orang yang menyalahgunakan, yang tidak memanfaatkan setiap potensi kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia dan menjadi fitrah bagi kita semua, melekat di dalam diri kita. Namun Allah mengecualikan ada beberapa golongan manusia yang di saat dia tidak lagi menjabat, di saat dia tidak lagi memiliki kekuasaan, di saat dia tidak lagi memiliki kemampuan, barangkali penyakit hinggap pada dirinya, barangkali dia lumpuh atau bahkan Allah mencabut nyawanya. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka itu senantiasa beramal soleh. Orang-orang yang istiqomah dalam iman. Orang yang istiqomah dalam iman itu siapa mereka? Yang di dalam Al-Quran selalu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu. Ulama tafsir sepakat, kalau ada satu sebutan yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, sebutan khusus bagi orang-orang yang beriman, maka diiringi oleh suatu perintah dalam Al-Quran, maka iman seseorang itu dapat diukur dari sejauh mana dia melaksanakan perintah itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Seseorang mengaku dirinya beriman, maka imannya dapat diukur dari sejauh mana dia melakukan amalan-amalan soleh. Jangan-jangan banyak amalan salahnya dibandingkan dengan amalan soleh yang dia lakukan. Kalau ada perintah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengar seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah,
maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi iman kita selaku orang yang beriman adalah diukur dari sejauh mana kita berzikir pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita yang datang melaksanakan solat Jumat ini tak ada zikir dalam Jumatnya, tak ada mengingat Allah dalam Jumatnya, tidak ada berdoa dalam Jumatnya, tidak ada membaca Al-Quran dalam Jumatnya, tapi merasa dirinya sebagai makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ini, maka orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh ini dan dia istiqomah di dalamnya, mulai ketika dia diwajibkan melaksanakan solat, diwajibkan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, sampai akhir hayatnya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, pahala yang tiada putus, walaupun mereka sudah terbaring di dalam kubur, walaupun jasad mereka sudah hancur menjadi tanah, walaupun tulang mereka sudah tidak ada lagi, habis dimakan cacing. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai para malaikat pencatat kebaikan, catat pahala yang sama bagi mereka yang mempergunakan waktu ketika dia berkuasa untuk meningkatkan amal soleh, waktu ketika dia memiliki jabatan untuk meningkatkan amalan soleh. Catat bagi mereka pahala yang sama seperti mereka dulu ketika memiliki kemampuan, kekuatan, daya pikir dan lain sebagainya. Sekarang mereka sudah terbaring di dalam kubur, sekarang mereka sudah mati, sekarang mereka tidak ada lagi di muka bumi dan tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan soleh. Tapi kata Allah, catat pahala yang sama seperti dulu mereka istiqomah dalam beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi manusia-manusia yang dari awal mengenal Islam, dia istiqomah dalam ibadah, dia melakukan rangkaian-rangkaian amal soleh di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja, dari yang paling kecil sampai yang sebesar-besarnya. Namun sayang, fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Betapa banyak manusia-manusia yang sudah diberikan potensi-potensi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia mendustakan segala potensi yang Allah berikan. Bukan hanya itu, bahkan mendustai hari kiamat, mendustai hari akhirat, mengatakan surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, pembalasan itu tidak ada. Padahal dia tahu bahwasanya Allah itu adalah hakim yang maha bijaksana, hakim yang maha adil, hakim yang tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mulut akan ditutup, tangan akan memberikan kesaksian, kaki akan memberikan kesaksian. Ketika itu tidak ada yang mampu berdusta, tidak ada yang mampu untuk disembunyikan ketika itu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika segala potensi yang Allah berikan itu masih melekat pada diri kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah kita yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يأمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكة مسبحة بكرسي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وقرابته وأهل البيت أجمعين وارض الله على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة